guru diharapkan dapat terdata dalam Dapodik. Ada perbedaan prosedur antara pendataan antara guru ASN dan non ASN. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa di dalam Dapodik, di sini saya melihat sekilas gitu ya, banyak sekali Bapak Ibu yang bersekolah di sekolah swasta. Kalau yang di sekolah swasta ada peran operator yayasan di sana Bapak Ibu sekalian. Jadi ada urutannya ketika operator Dapodik di sekolah melakukan perbaikan data, nah operator yayasan yang akan meng-approve. Berbeda dengan kami yang ASN, ketika sekolah melakukan perubahan data, langsung hubungannya dengan dinas pendidikan setempat. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, ada disclaimer. Artinya ada perhatian khusus bagi Bapak Ibu guru yang di sini di bawah naungan Kementerian Keagamaan. Itu PPG-nya nanti beda jalur Bapak Ibu sekalian. Karena meskipun di Belajar ID itu sudah terintegrasi dengan akun @Kemenak atau madrasah, tetap naungan yang memberikan pendidikan itu adalah instansi di bawah naungan Kementerian Agama. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi bahwa dasarnya adalah data Dapodik. Nah, baik. Tadi disampaikan bahwa di data Dapodik itu yang penting masuk Dapodik gitu ya. Akhirnya bisa ikuti PPG dalam jabatan. Apakah betul? Itu saya katakan tidak 100% betul. Begini Bapak Ibu, kita berbicara soal alur data. Bapak Ibu yang pertama harus dulu cek linearitas PPG dalam jabatan di situ. Meskipun di sini tampilannya 2023 masih berlaku sampai sekarang. Misal di sini pendidikan IPA, pendidikan guru sekolah dasar itu guru SD, ilmu pengetahuan SMP, SLB, SMA, SMA LB. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan bahwa ada info GTK seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam Dapodik seharusnya bisa akses ini melalui akun Dapodik Bapak Ibu sekalian. Di sini ada syaratan tambahan yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyarat sebagai berikut. Tertera di sini adalah memiliki nomor registrasi guru, artinya memiliki NUPTK. Kalau tadi Bu Nunuk menyampaikan bahwa yang penting masuk Dapodik bisa terpanggil, iya terpanggil. Tetapi nanti di belakangnya ketika penerbitan sertifikat pendidik ini loh, terkendala dengan NUPTK. Jadi sebaiknya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang Bapak Ibu sekalian harus lakukan sekarang adalah cek di bagian Dapodik. Ini saya buka. Di bagian Dapodik, Bapak Ibu bisa melihat nih di sini di bagian GTK, di sini guru. Pastikan semua data Bapak Ibu sekalian benar. Nah, untuk merubahnya lagi di sini Bapak Ibu bisa melihat. Pastikan, saya contohkan punya saya aja, tidak perlu punya orang lain gitu nggih, karena kalau punya lain itu privacy. Pastikan Bapak Ibu mengecek di riwayat pendidikan formal ini. Dipastikan muncul yang namanya S1 ini. Muncul itu. Kemudian di sini hanya bisa dapat dilakukan melalui aplikasi individual GTK PTK datadik.kemendikbud.go.id. Ini saya akan tunjukkan di bagian sini Bapak Ibu sudah terisi semua. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ingin saya tekankan dalam pengisian data ini Bapak Ibu sekalian, tolong dicek lagi keabsahan ijazahnya. Itu sangat penting. Karena kalau tidak sesuai, kemudian di sini tadi ada yang bertanya tentang linearitas gitu nggih. Linearitas bisa dicek dulu. Kemudian pindah unit atau berbagai macamnya tidak menjadi masalah. Yang penting sertifikatnya masih linier. Itu ijazahnya juga masih linier dengan ada. Oke, baik. Itu dari yang info GTK seperti ini. Kemudian ada tadi untuk yang profil PTK. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ini ingin saya katakan bahwa semuanya akan bersumber dari yang namanya PMM. Ini PMM sini ya Bapak Ibu sekalian, ini di sini saya punya akses. Nah, tetapi kalau informasi yang beredar, nah ini tadi ini saya akan luruskan dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin di FYP pernah melihat gitu ya di LMS gini, kemudian klik cek NIK gitu. Ya Pak, mungkin Bapak Ibu pernah melihat yang seperti itu gitu, tampilan cek NIK. Saya akan tunjukkan dulu. Nah, melihat seperti ini Bapak Ibu, guru.kemendikbud.sertifikasi pendidik, kemudian /checking gitu ya. Tolong sekali ini berhati-hati. Kenapa? Karena ada yang sudah disisipi oleh spam. Ya, oleh scam di sini. Ini Go ID-nya ini pakai angka L, pakai huruf L.
Jadi NIK Bapak Ibu sekalian nanti akan tersimpan di tanda sana dan ini akan ditutup terus sampai ada pengumuman lebih lanjut tentang PPG dalam jabatan. Jadi yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, pastikan yang pertama ini biodatanya Bapak Ibu sekalian benar. NUPTK diusahakan keluar dulu ya Bapak Ibu sekalian sambil menunggu ini. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi operator Dapodik atau operator yayasan untuk membuka verval data ini. Pastikan pengajuannya untuk NUPTK itu yang pertama pasti punya NUPTK, punya NIK. Kalau untuk yang sekolah yayasan dipastikan ada SK pengangkatan dari yayasan juga. Kemudian ada beban mengajar, pembagian tugas dan seterusnya. Diusahakan saran saya ya Bapak Ibu sekalian, meskipun dari Bu Nunuk menyampaikan tanpa NUPTK bisa mendaftar, saran saya biarlah NUPTK-nya keluar dulu. Begitu. Kan karena ini sambil menunggu, Bapak Ibu yang belum punya NUPTK bisa segera membuat ya pengajuan melalui operator untuk mengeluarkan NUPTK. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena tadi meskipun nanti Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik, efeknya di sini Bapak Ibu. Yang menerima tunjangan profesi ada di sini nomor registrasi guru. Gitu nggih. Jadi alurnya memang harus, kalau yang di dalam jabatan dulu mereka punya NUPTK dulu, baru nanti bisa mengikuti dalam jabatan. Tetapi kalau yang sekarang itu dibebaskan punya NUPTK atau tidak. Tapi dari saya sebagai koordinator operator Dapodik gitu ya, dan dari tim PKDM Jawa Tengah menyarankan lebih baik diurus dulu NUPTK-nya. Kalau daripada nanti menyesal di belakangan gitu kalau saya boleh katakan. Karena memang ini yang akan menjadi acuannya. Bapak sekalian, masuk di Dapodik itu belum tentu ketarik ke SIM PKB. Kenapa? Karena Dapodik itu ada butuh proses yang namanya di sini sinkronisasi ya, ada validasi dan sinkronisasi gitu. Jadi kalau misalnya hanya aktif di Dapodik saja tapi tidak aktif secara sistem, Bapak Ibu bisa melihat tadi yang saya tunjukkan di sini PTK aktif dan di bagian PTK.Dapodik ini, kalau Bapak Ibu sekalian tidak tersantum di sini, itu resikonya sangat tinggi Bapak Ibu. Apalagi di PPG dalam jabatan, ditentukannya itu bukan Bapak Ibu menerima panggilan, tetapi mendaftar. Saya katakan sekali lagi, di sini tidak akan muncul, di LMS yang di sini, SIM PKB tidak akan muncul. Tetapi Bapak Ibu sekalian diminta akan mendaftar melalui PMM di sini nanti. Ya, di melalui LMS ini. Jadi kalau misalnya muncul LMS, kalau saya klik seperti ini, nah saat ini Anda login hubungan dengan LMS, tampilannya seperti ini. Maaf, akun Anda belum terdaftar sebagai peserta, tidak perlu cemas dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kan memang belum dibuka untuk pendaftaran PPG-nya. Jadi memang tidak perlu cemas, apalagi kalau yang teknik gini loh, kok tempat saya nggak bisa muat ulang juga nggak bisa gini terus. Memang ini juga dikunci. Jadi saya katakan lebih baik Bapak Ibu persiapan data dulu. Data-data yang kurang benar silahkan diperbaiki. Karena selama ini khusus untuk PPG dalam jabatan dengan transformasi yang terbaru, Bapak Ibu sekalian diminta menyelesaikan kelasnya atau program belajarnya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi, peran guru pamong dan dosen seperti apa? Ada dua kemungkinan. Kalau yang informasi yang saya dapatkan, itu nanti tugas-tugas Bapak Ibu akan dinilai atau dicek oleh AI, Artificial Intelligence ya. Jadi hati-hati dengan AI, seperti yang Bapak Ibu sekalian jika pernah mengerjakan aksi nyata dalam PMM, itu akan langsung ada penolakan, terdeteksi plagiasi, itu hati-hati. Karena ada dua kemungkinan menggunakan AI juga untuk mengerjakan plagiasi. Infonya itu melibatkan Turnitin juga. Infonya sementara seperti itu ya, melibatkan Turnitin. Pencarian, saya mencoba seperti ini. Mohon maaf Ibu Febrina Devi Cahyani, saya coba gitu ya namanya. Mencari amannya cara mudahnya seperti ini. Menggunakan nama Bapak Ibu sekalian, masuk ke GTK Belajar Kemdikbud, pastikan di sini ada tulisan SIM PKB aktif, ya, Dapodiknya aktif, dan di sini ada tulisan paling atas sasaran PPG dalam jabatan 2023 tahap 3. Yang seperti ini pasti akan mendapatkan prioritas pendaftaran. Yang seperti ini. Saya coba lagi, mungkin ada yang kemudian tidak ada tulisan daljab dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan. Saran saya, silahkan update NUPTK. Jadi ini untuk fresh list
Bapak ya Freshly Panjaitan ini silahkan diajukan dulu. Perubahan terakhirnya 5 Desember 2023. Sinkron terakhirnya 18 Desember 2023.